You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari Donghua Immortality Season 2 untuk part 6. Pada episode part sebelumnya, kita sudah melihat aksi Fang Han dalam melawan penindasan yang dilakukan oleh Jin Si Tai dengan menggunakan teknik 7 racun serangga kuno dengan panduan Nagayan. Dan kemudian di akhir video, kita juga melihat kedatangan Si Longzi. Lalu kemudian Si Longzi ini terlihat berkata-kata ke arah langit yang kosong. Siapa orang yang dituju dan dicela Si Longzi saat berkata-kata ke arah langit ini? Lalu, apa motifnya dia datang dan menghampiri Fang Han serta Fang Qingsui? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya, semoga bisa terhibur. Ying Tianqing, aku tahu Anda akan muncul. Selama adik perempuan Fang dalam bahaya, Anda akan muncul. Kenapa Anda masih bersembunyi? Mungkinkah Anda tidak percaya bahwa pedang emas misterius besar saya tidak mampu menembus petir ungu adik perempuan Fang Qingsui? Kata-kata yang keras itu terus disampaikan dalam waktu yang sangat lama, dan berlalu tanpa adanya sebuah jawaban. Setelah beberapa lama, Si Longzi berbicara lagi dengan menatap langit yang tampaknya masih kosong itu. Baiklah. Jika itu masalahnya, maka dengan terpaksa aku akan membunuh adik Fang Qingsui. Lalu Si Longzi mengambil langkah maju menggertak. Kemudian tiba-tiba, suara lolongan keras memancar dari langit. Si Longzi, jika kamu berani menggerakkan satu jari, aku akan benar-benar menghancurkanmu. Itu adalah suara si jenius 1000 tahun Sekte Iblis, putra Kaisar Dewa Iblis Xiantian, Jenderal Iblis Ying Tianqing. Suara itu disampaikan terdengar dari langit menuju ke bawah, tempat Si Longzi berada. Suara itu sangat keras, menggema, dan ketika Fang Han mendengarnya, dia merasa seolah-olah dia telah bertemu Dewa Iblis lagi. Kemudian Fang Han berbicara di hatinya. Dewa Iblis adalah pemimpin sekte generasi pertama, legenda sekte suci iblis, sangat kuat. Bahkan hanya menggunakan manifestasi yang memproyeksi gambar dari Dewa Iblis itu sendiri saja mampu membahayakan Fang Qingsui dan dirinya. Kekuatan penindasan semacam itu telah meresap jauh ke tulang Fang Han, itu adalah sesuatu yang tak terlupakan. Akan tetapi, suara yang terdengar ini sebenarnya memiliki warisan sikap dan nada persis seperti Dewa Iblis. Sudah jelas bahwa tidak lama lagi, Master tingkat Kaisar Iblis generasi muda akan segera lahir. Dia adalah putra sang Kaisar Dewa Iblis sendiri, Ying Tianqing. Lalu kemudian Si Longzi berhenti di jalurnya, tidak lagi berjalan maju, dan dengan dingin berteriak ke arah langit. Iblis rendahan, apakah Anda sekarang telah menjadi bagian dari generasi yang penakut dan tidak berani menunjukkan wajah Anda? Lalu kemudian, suara terdengar sangat menakutkan dari langit. Baiklah, jika memang kamu ingin aku untuk keluar. Tapi ingat, kamu akan membayar harga ini dengan satu tangan. Suara sang Jenderal Iblis sekali lagi disampaikan. Dan tiba-tiba di langit, 20 aliran pelangi berwarna putih melintas, bunga ki yang sangat indah seperti berjatuhan satu persatu. Seorang laki-laki berdiri di atas salah satu pelangi putih, berjalan selangkah demi selangkah pada ki berwarna-warni yang jatuh itu. Pria ini tampaknya berusia antara 20 hingga 30 tahun, tubuhnya sangat lurus dan tinggi, tulang punggungnya lurus seperti pena, rambutnya diikat menjadi sanggul dan diselingi dengan jepit rambut giok.
Dia memiliki wajah oval, dan garis-garis wajahnya sangat lembut. Kedua tangannya kosong, tanpa pedang. Dia tidak menggunakan harta sihir apapun. Kedua matanya tampak sangat sombong, namun toleran. Dia perlahan-lahan berjalan di antara pelangi putih. Lalu kemudian Fang Han berpikir di dalam hatinya, apakah ini Jenderal Iblis yang sebelumnya dibicarakan Dewa Iblis? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia adalah seorang kultivator abadi, pikir Fang Han di dalam hatinya. Namun, Fang Han dia tidak bisa santai sedikit pun, lalu melepaskan asap serigala yang masih tersisa untuk melindungi Fang Qingsui yang masih terbungkus kepompong listrik ungunya dan dirinya sendiri. Lalu kemudian terdengar suara agak rendah menandakan dia takut. Itu adalah Jin Si Tai yang berdiri di belakang Si Longzi. Ying Tianqing, ini adalah masalah pribadi antara murid Sekte Yuhua. Kamu membawa masalah ini terlalu jauh ke tanganmu sendiri, tolong jangan ikut campur. Lalu kemudian Sang Jenderal Iblis Ying Tianqing berkata, jika ada yang menyentuh Fang Qingsui, maka saya akan mencampuri urusan itu. Bahkan jika itu adalah 9 surga tertinggi abadi, aku pasti akan membunuhnya. Lalu kemudian Ying Tianqing melanjutkan, Si Longzi, majulah. Kau yang pertama, saya akan menghabisi Anda dahulu sebelum saya mengganggu orang kecil di belakang Anda. Atau kalian berdua bisa berlutut sekarang dan memohon belas kasihan padaku dan mematahkan lenganmu, dan lalu aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Lalu kemudian Si Longzi berkata, Anda sangat sombong sekali. Terus terang, saya ingin bertarung dengan Anda hari ini. Rumor mengatakan bahwa Anda adalah murid Sekte Iblis paling jenius yang ada sekali dalam 1000 tahun. Perlu Anda tahu, hobi favorit saya adalah membunuh para jenius yang masih muda, betapa menyenangkan rasanya. Si Longzi tertawa, jarinya tiba-tiba menunjuk ke depan. Lalu kemudian, ki pedang emas tajam diarahkan pada tubuh Jenderal Iblis Ying Tianqing. Ki pedang emas ini panjangnya beberapa zang dan selebar pintu. Pedang ini sangat tajam, mampu memotong dan menembus apapun. Dibandingkan dengan pisau petir ungu, ki pedang emas ini tentu lebih tajam. Ini adalah pedang emas ki misterius yang paling kuat dari 8 kehendak ilahi besar Sekte Yuhua. Lalu, Jenderal Iblis Ying Tianqing mengamati Si Longzi melakukan gerakan pertama, pedang ki menembus udara. Lalu dia mengangkat satu tangan, Universal Ki berkumpul di antara 5 jarinya, dan meraih pedang emas misterius ki. Tangannya sangat cepat, Universal Ki di antara 5 jarinya berwarna putih bersih, seolah-olah itu adalah tulang putih yang meleleh. Sementara ki diputar, ia mengeluarkan bunyi berderit, semacam sendi tulang yang berderit. Lalu kemudian, Nagayan berbicara melalui hati Fang Han dengan perasaan kaget. Fang Han, itu adalah kehendak surgawi tulang putih bawaan. Bahkan sebelum suara Nagayan berhenti, tulang putih Universal Ki itu telah meraih pedang emas misterius Ki. Lalu, pedang emas misterius Ki terus menyusut seperti disedot kekuatannya oleh tulang putih Ki itu. Melihat bahwa Jenderal Iblis Ying Tianqing telah memegang pedang emas Si Longzi tidak terkejut, tetapi ia malah mulai tertawa, wajahnya menunjukkan kebahagiaan dari skenario yang sukses. Ia sudah tahu dan memang merencanakan skenario ini. Pada saat ini, mulutnya mengeluarkan 8 mantra. Kemudian tiba-tiba, pedang emas misterius Ki yang digenggam oleh tulang putih Universal Ki tiba-tiba melepaskan getaran keras, seperti mengumpulkan kekuatannya. Lalu tiba-tiba menghilang, seolah-olah pedang itu telah berteleportasi. Pada saat berikutnya, pedang emas misterius Ki tiba-tiba muncul dari udara tipis di belakang kepala Ying Tianqing, menebas dengan tajam pada kecepatan yang sangat cepat. Beratnya getaran itu bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Fang Han hanya merasakan pedang Ki itu bergetar dan gelombang suaranya menyebabkan langit dan bumi berguncang. Gundukan pasir di bawah tubuhnya menyentak. Seolah-olah dia berada di tengah gempa bumi. Aliran Ki antara langit dan bumi mulai berfluktuasi liar. Di luar getaran pedang Ki, satu demi satu angin tornado mulai muncul, mengguncang puluhan ribu ton pasir kuning. Lalu kemudian Nagayan berbicara lagi, Fang Han, ini adalah pembunuhan secara instan. Mereka benar-benar mengolah pedang emas misterius besar yang tidak terkendali, instant kill great way.
Serangan pedang Ki ini membutuhkan tingkat harmoni yang tinggi antara roh seseorang dan aliran Ki dari langit dan bumi. Pedang Ki dapat berteleportasi, mampu membunuh musuh dengan cara yang instan, keterampilan yang sangat kejam. Dahulu kala, banyak para elit sekte iblis terbunuh menggunakan teknik pembunuhan pedang instan ini. Nagayan melanjutkan, jika dia menggunakan pedang pembunuhan instan ini kepada Anda, maka bola asap serigala Anda akan hancur. Lalu kemudian Fang Han membalas perkataan Nagayan, Instant Kill Great Way, teknik ini terlalu kuat, saya harus mempelajarinya di masa depan. Harus dan wajib mempelajarinya. Jantung Fang Han berdebar kencang karena Instant Kill Great Way ini memang terlalu kuat. Kemudian di arena pertempuran, saat ujung pedang pembunuhan instan akan mencapai leher Jenderal Iblis Ying Tian King. Jenderal Iblis Ying Tian King tidak melakukan apapun, sepertinya dia akan pasrah menerima pemenggalan kepalanya ini. Namun, pada saat yang paling kritis ini, tiba-tiba muncul bola tulang seukuran kepalan tangan. Pedang Ki itu terlihat seperti akan dengan ganas memotong bola tulang itu. Akan tetapi tiba-tiba, pedang itu menjadi macet, benar-benar terjebak di dalamnya. Dan perlahan pedang itu menguap tanpa jejak disedot oleh bola tulang itu. Itu adalah teknik peninggalan tulang putih. Si Longzi pun terkejut, matanya menunjukkan rasa tidak percaya yang hebat. Lalu Ying Tian King berbicara, Si Longzi, kamu memang mengolah pedang pembunuhan hebat, tidak heran kamu punya nyali untuk memanggilku keluar. Namun, Anda belum menyelesaikan pelatihan teknik ini, dan kecepatannya hanya 8 kali kecepatan suara. Jika mana kamu lebih kuat dan kamu meningkatkannya menjadi 18 kali kecepatan suara, maka hari ini, aku benar-benar akan menunjukkan rasa takut. Rumor mengatakan bahwa ketua sekte Yuhua Anda memiliki teknik pedang pembunuhan instan ini dengan kecepatan mencapai hingga 30.000 kali kecepatan suara. Anda sangat jauh dari tingkat keterampilan itu. Ying Tian King mengulurkan relik tulang putihnya. Setelah menyegel pedang Ki Si Longzi, dia dengan tenang menghela nafas. Lalu menunjukkan sikap dan wajah yang kejam dan berkata, sayang sekali. Baiklah, hari ini, saya ingin salah satu lengan Anda. Mendengarkan kata-kata Jenderal Iblis dengan niat pembunuhan yang tersembunyi di dalam kata-katanya, Si Longzi tidak lagi ragu-ragu. Lalu ia berubah menjadi aliran cahaya kemasan. Ia langsung terbang ke langit, membawa Jin Si Tai bersamanya. Keputusan untuk melarikan diri ini dibuat dengan sangat tegas, tanpa ragu-ragu. Ini menunjukkan tekad yang kuat untuk melarikan diri. Lalu kemudian Ying Tian King berkata, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sesaat dengan perintahnya, relik tulang putih di belakang kepalanya terbang ke langit, berubah menjadi bayangan tulang putih pekat. Hanya dalam beberapa kilatan, bayangan itu telah menangkap cahaya pedang emas yang keluar, menghasilkan suara yang kejam dan merobek. Terdengar jeritan Si Longzi dan Jin Si Tai yang mengerikan hingga menembus langit. Lalu sesaat kemudian bayangan setan tulang putih kembali. Bayangan itu membawa 2 lengan praktisi tingkat surgawi. Lengan itu masih segar dengan darah, kemudian dimakannya dan dengan cepat ditelan oleh bayangan putih itu. Setelah melihat situasinya, Jenderal Iblis sedikit menggelengkan kepalanya, dan mengatakan satu kata. Lalu kemudian dengan sesaat bayangan iblis tulang putih sekali lagi berubah menjadi peninggalan tulang putih, dan kembali ke belakang kepalanya. Lalu setelahnya Ying Tian King berjalan ke arah Fang Han dan Fang Qingsui, dan kemudian berbicara, kamu bisa melepaskan asap serigalamu. Karena saya di sini, Qingsui tidak akan memiliki masalah lagi. Selain itu, Anda belum berkultivasi ke alam surgawi, dan masih tidak dapat menggunakan banyak rahasia labu 7 roh jahat. Kamu juga kekurangan pedang terbang sehingga tidak bisa menggunakan Arai 7 pembunuh pedang. Jenderal Iblis Ying Tian King terlihat tersenyum saat berbicara kepada Fang Han lalu melanjutkan, namun, karena kamu telah melindungi Qingsui, aku akan memberikan 7 pedang terbang kepadamu. Sesaat setelah dia berbicara, jari iblis jenderal ini bergerak, dan 7 pedang terbang tiba-tiba muncul. Pedang itu berwarna hitam, putih, biru, ungu, dan emas. Jelas bahwa pedang ini semua berkualitas sangat tinggi. Kemudian setelahnya, Fang Han berbicara, tunggu,
Saya berasal dari jalan abadi sementara Anda adalah orang dari jalan iblis. Ini tidak akan cocok. Meskipun tawaran 7 pedang terbang sangat menarik, Fang Han secara naluriah merasa tidak nyaman terhadap Jenderal Iblis Ying Tian King di dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu apakah itu karena hubungannya dengan Fang Qingsui atau karena pihak lain begitu kuat, dan dilahirkan jauh lebih tinggi darinya. Lalu Fang Han dengan cepat melambaikan tangannya, dengan keras berkata, "Saya, Fang Han, tidak pernah meminta pembayaran dari mereka yang tidak mau membunuh orang lain. Dan karenanya, saya tidak membutuhkan upahmu." Jenderal Iblis ini tidak berharap bahwa Fang Han yang terlihat tidak berdaya ini benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Lalu kemudian jari Ying Tian King bergerak lagi, dan 7 pedang terbang menghilang. Wajah Jenderal Iblis terlihat seperti merasa bersalah, lalu berkata, "Fang Han, aku benar-benar tidak menilai kamu dengan salah." Benar saja, Fang Han telah bertaruh dengan benar dalam hal ini. Pada saat ini, kepompong listrik ungu tiba-tiba terbelah, lalu Fang Qingsui berdiri. Saat Fang Qingsui berdiri, dia melihat pujian yang tinggi atas tindakan Fang Han oleh Ying Tian King. Muncul kebahagiaannya di mata Fang Qingsui. Wajahnya juga menunjukkan sedikit senyuman untuk pertama kalinya. Meskipun Fang Han telah bepergian dengannya begitu lama, dia belum pernah melihatnya tersenyum. Lalu kemudian Fang Qingsui berbicara, matanya menuju ke arah Fang Han. "Bagus, tindakan yang kamu ambil sangat baik." Lalu Fang Qingsui melanjutkan dengan matanya berganti melihat sang Jenderal Iblis. "Kami orang-orang dari klan Fang jelas tidak membutuhkan imbalan untuk sebuah kebaikan. Bahkan kami akan berani menolak imbalan Anda, Jenderal Iblis yang bermartabat, putra Kaisar Iblis Xiantian. Dia adalah orang dari klan Fang saya." Lalu kemudian Fang Han berbicara, "Terima kasih banyak atas pujian kakak senior." Lalu Fang Han menarik asap serigala dan menggunakan kedua tangannya untuk bersiap memberikan labu 7 roh jahat kepada Fang Qingsui. Lalu kemudian Fang Qingsui berkata, "Baoqi ini terlalu tak ternilai harganya, bahkan murid sejati banyak yang tidak memilikinya. Awalnya, labu ini tidak akan saya berikan untukmu, tetapi karena kamu melindungiku dan karena aku terkesan dengan karaktermu yang jujur, labu itu sekarang milikmu." Lalu kemudian tiba-tiba Jenderal Iblis Ying Tian King berbicara menyela, "Fang Qingsui, apakah kepribadianmu masih seperti ini? Anda bahkan berani untuk menolak pemberian hadiah sebagai tanda penghormatan saya. Anda perlu tahu, jika Anda mengalami kecelakaan atau malapetaka yang tak terduga, hati saya akan menjadi sakit." Jenderal Iblis Ying Tian berbicara dengan lembut dan ramah, bahkan tidak sedikit pun kesal karena penolakan Fang Qingsui. Bahkan Fang Han bisa merasakan bahwa kesabaran Jenderal Iblis ini sangat besar. Lalu Fang Qingsui berbicara, "Kamu dan aku tidak saling berhutang apapun. Bertahun-tahun yang lalu, kita berdua bertemu di kehampaan tanah utara besar. Saat itu kita dikepung oleh iblis surgawi racun air. Karena itu, kita buru-buru bertukar teknik. Jalan iblis dan jalan abadi melebur, sehingga kita bisa membunuh iblis surgawi racun air dan menembus labirin mereka. Kita berdua juga mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Baru saja, Anda menyelamatkan saya, tetapi Anda juga tahu bahwa teknik pembunuhan pedang hebat dari Silong Zi tidak akan mampu untuk menembus petir ungu defensif saya. Bahkan jika kamu tidak datang, aku akan baik-baik saja." Fang Qingsui melanjutkan, "Kamu dan aku, kita berdua, satu jalan abadi, satu jalan iblis, seperti api dan air. Bagaimana jika perang besar antara jalan iblis dan jalan abadi dimulai lagi? Kamu akan memihak yang mana? Yang terbaik adalah tidak menjadi terlalu terjerat satu sama lain. Jika tidak, konsekuensinya bisa menjadi bencana." Lalu Jenderal Iblis Ying Tian King menggelengkan kepalanya, dan berbicara, "Saya sama sekali tidak peduli tentang perang besar jalan iblis dan jalan abadi. Saya juga tidak akan memihak siapapun di antara jalan abadi dan iblis. Setelah kita berdua mengolah kultivasi antara langit dan bumi, yang tujuannya sama, untuk mencari umur panjang. Apa bedanya? Baiklah, karena saya telah melihat bahwa Anda baik-baik saja, hati saya terhibur, dan dengan demikian saya akan pergi." Setelah berbicara, Jenderal Iblis menghela nafas panjang. Sepertinya dia akan pergi, tapi kemudian dia berhenti lagi, matanya menoleh untuk melihat Fang Han dan tersenyum, lalu berkata, "Kamu dipanggil Fang Han. Aku akan mengingatmu."
Meskipun saat ini Anda sangat lemah, karakter Anda tidak buruk. Namun, kekuatan lemah dengan karakter seperti itu hanyalah sebuah bencana yang menunggu untuk terjadi. Sebagai Jenderal Iblis, tidak ada yang pernah mendurhakai saya dan menolak pemberian saya. Namun, melihat wajah Fang Qingsue seperti ini hari ini, saya akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda kali ini. Lain kali, jangan biarkan ini terulang kembali. Lalu kemudian, Jenderal Iblis berubah menjadi cahaya putih, bergegas terbang ke langit dan menghilang. Setelahnya, Fang Han seperti akan mengatakan sesuatu. Kamu? Alis Fang Han berkedut. Tepat ketika dia akan melanjutkannya, Fang Qingsue langsung mencegahnya dan berbicara, Jenderal Iblis memiliki martabatnya. Kekuatanmu saat ini benar-benar terlalu lemah, meneriaki dia bukanlah pilihan yang bijak. Jika dia ingin membunuhmu, aku bahkan tidak akan bisa menghalanginya. Tunggu sampai Anda lebih kuat dulu sebelum Anda mengatakan apa yang Anda inginkan padanya. Lalu Fang Qingsue melanjutkan, Fang Han, kamu membunuh Shuro, dan sudah mendapatkan tempat dalam ujian murid pelataran dalam. Kehidupan seorang murid pelataran dalam sangat berbeda. Saya bisa menghukum murid-murid pengadilan luar, dan bahkan jika saya membunuh yang jahat atau yang lebih lemah, paling banyak saya akan mendapat celaan. Namun, jika saya secara tidak wajar membunuh seorang murid pelataran dalam, saya akan dikirim ke penjara abadi selama 3 tahun. Fang Qingsue tampaknya telah mengembangkan kesabaran untuk melatih Fang Han. Dibandingkan dengan sikap sebelumnya, saat ini benar-benar berbeda. Lalu kemudian Fang Han berkata, tapi aku tidak punya bukti bahwa aku membunuh Iblis Shuro. Lalu Fang Qingsue menjawab, jangan khawatir, aku sudah menanggalkan salah satu tanduk tulang Iblis Shuro itu. Tanduk tulang ini mengandung esensi Iblis Shuro. Jika Anda membawa tanduk ini ke pengadilan batin Yuhua dan memberikannya kepada penguji, maka Anda akan dapat mengikuti ujian pelataran dalam. Setelahnya Anda akan segera diuji dan dinilai apakah layak untuk memasuki sebagai murid pelataran dalam atau tidak. Kemudian Fang Qingsue mengeluarkan tanduk tulang panjang berwarna gelap, melemparkannya ke arah Fang Han. Fang Han menangkapnya, tanduk itu sangat berat sehingga dia tidak bisa menahannya sampai dia menggunakan kedua tangannya. Pasti lebih dari 100 jin, pikir Fang Han di dalam hatinya. Lalu, kakak senior, apakah Anda juga akan kembali ke Gunung Yuhua? Tanya Fang Han. Saya akan kembali, jawab Fang Qingsue dengan tegas. Lalu melanjutkan, Jin Sitai dan Silong Zi sama-sama memiliki lengan yang terputus oleh Jenderal Iblis. Mereka pasti akan kembali ke sekolah dan memohon kepada para tetua sekte untuk membiarkan mereka menggunakan pil pengembalian tulang matahari bulan untuk menumbuhkan kembali tangan mereka. Ayah Jin Sitai adalah penatua yang mengendalikan semua kekuatan, dan aku khawatir ini akan menimbulkan kemarahan yang tidak menyenangkan terhadapku. Saya harus kembali dan menjelaskan apa yang terjadi pada ketua sekte yang terhormat, dan pada saat yang sama memberitahukan kepadanya tentang situasi altar Dewa Iblis, kata Fang Qingsue, sambil menganggukkan kepalanya. Lalu Fang Han berkata dengan rasa tidak percaya, lengan mereka terputus, tetapi itu bisa tumbuh kembali. Kemudian Fang Qingsue menjawab, benar, bagaimanapun, mekanisme itu membutuhkan kekuatan yang besar. Lebih jauh lagi, menumbuhkan lengan tidak sesuai dengan hukum alam, dan karenanya seseorang harus melalui banyak penderitaan untuk menyempurnakannya. Ini akan sangat menunda kultivasi mereka. Baiklah, aku akan membawamu kembali ke sekolah Yuhua bersamaku. Fang Qingsue melambaikan tangannya, dan 2 ular petir ungu muncul sekali lagi. Lalu Fang Han naik salah satu dari kepala mereka. Ular itu meraung, dan kemudian bergegas ke udara. Kemudian, berselang tak lama, pegunungan Yuhua muncul di depan mereka. Fang Han sekali lagi kembali ke sekolah Yuhua. Setelah kembali ke sekolah Yuhua, Fang Qingsue menarik kehendak surgawinya dan terbang langsung menuju kedalaman pusat istana langit Yuhua. Istana langit Yuhua adalah istana raksasa yang tergantung di antara awan di langit. Kota terapung, itu adalah tempat kultivasi untuk ribuan tetua sekolah Yuhua dan kepala sekolah. Murid sejati, jika mereka tidak dipanggil, tidak akan bisa memasuki daerah itu. Jika seseorang ingin masuk sementara, mereka harus melaporkan diri mereka terlebih dahulu. Fang Han tidak pergi dengan Fang Qingsue ke istana langit Yuhua, melainkan langsung menuju ke lokasi ujian murid pelataran dalam di dalam kota Yuhua. Halaman abadi dalam adalah tempat di mana para murid pelataran luar harus menerima ujian mereka sebelum menjadi murid pelataran dalam.
Sekolah Yuhua memiliki 100.000 murid pelataran luar, akan tetapi hanya mempunyai 3 hingga 5.000 murid pelataran dalam. Ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi murid pelataran dalam. Setelah menjadi murid pelataran dalam, kekayaan mereka akan menjadi jauh lebih tinggi. Makanan, pakaian, senjata, dan masih banyak lagi. Semua akan mengalami perubahan signifikan. Khususnya dalam hal teknik kultivasi, murid pelataran dalam akan menerima semua jenis teknik kultivasi roh. Teknik yang akan membantu menyaring darah dan tubuh seseorang untuk menjadi kekuatan spiritual. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari di dunia biasa. Di dunia biasa, hanya ada metode budidaya alam fana. Selain itu, di dunia biasa, bahkan jika seseorang mampu berkultivasi ke tingkat transformasi surgawi, mereka hanya akan memiliki kekuatan 5 kuda. Sementara itu, di sekolah sekte abadi, karena kualitas makanan, pil, dan metode budidaya yang sangat tinggi, pembudidaya dapat melatih tubuh mereka untuk memiliki kekuatan hingga 6 atau 7 kuda. Bahkan kekuatan 10 kuda pun dimungkinkan. Plot kembali ke tempat pengujian pelataran dalam, halaman abadi ini memancarkan semacam perasaan misterius. Ketika Fang Han mulai memasuki halaman abadi, dia melihat kedalaman dan ketenangannya. Aroma menguar di seluruh halaman. Aroma itu terasa misterius dan jauh, namun damai. Ki abadi mengalir perlahan di sini, dan suasananya seperti tidak ada orang yang terlihat, sangat sepi. Dibandingkan dengan tempat para murid pelataran luar yang sangat ramai, dengan lalu lalang orang datang dan pergi serta memiliki ratusan ribu murid, itu sangat berbeda. Lalu kemudian seorang wanita menghentikan langkah Fang Han. Dan kemudian berkata, "Berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu tahu bahwa murid-murid pelataran luar tidak bisa dengan santai memasuki halaman abadi?" Fang Han buru-buru melihat ke arah wanita itu. Wanita itu mengenakan pakaian kuning pastel. Dia agak tinggi dan memiliki fitur halus. Dia tidak mengenakan pakaian resmi murid sekolah Yuhua, yang menunjukkan bahwa statusnya jelas tidak biasa. Lalu kemudian Fang Han buru-buru menjawab, "Saya menyelesaikan salah satu misi berhadiah, dan datang ke halaman abadi ini untuk mendapatkan hadiah dan hak untuk mengambil ujian murid pelataran dalam." Lalu wanita itu berkata dengan sewenang-wenang, "Anda menyelesaikan salah satu misi berhadiah sekolah. Apakah Anda punya bukti?" Sambil berbicara, wanita itu menatap Fang Han dari atas ke bawah. Lalu Fang Han buru-buru mengeluarkan tanduk tulang iblis Shuro. Berat tanduk iblis Sura ini mencapai sekitar 100 jin, dan panjangnya 3 chi, berbentuk seperti pedang. Fang Han awalnya meletakkannya di sarung pedang dan membawanya di punggungnya. Sekarang, dia mengeluarkannya, lalu saat dikeluarkan, cahaya putih menyinari, segera menarik perhatian wanita itu. "Ini tanduk tulang iblis Sura. Kamu benar-benar membunuh iblis Shuro?" Wanita kuning ini terkejut dan segera melambaikan tangannya ke arah Fang Han, lalu berbicara, "Cepat bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya." Fang Han buru-buru membawa tanduk tulang Shuro. Wanita berpakaian kuning mengulurkan tangan dengan 2 jari dan dengan lembut menjepitnya, lalu mengambilnya. Menonton ini, Fang Han menggigil. Yang perlu dipahami, tanduk ini sekitar 100 jin. Bahkan para kultivator tingkat transformasi ilahi akan merasa sulit untuk memegangnya hanya dengan 1 tangan. Akan tetapi wanita kuning ini hanya menggunakan 2 jari seperti sumpit dan dengan mudah mengambilnya. Kekuatannya pasti setidaknya 2 kali lipat dari kekuatanku. Fang Han menghitung dan menganalisa di dalam hatinya, ini kultivator yang kuat. Lalu kemudian wanita berbaju kuning itu sekali lagi memandangi Fang Han. Tampaknya berusaha mengukur kekuatannya yang sebenarnya karena dia masih tidak percaya bahwa dia mampu membunuh Shuro. Dihadapkan dengan tatapan wanita itu, Fang Han tetap berusaha tenang dan percaya diri. Sejak Fang Qingsui mendukungnya, dia tidak perlu terlalu khawatir. Lalu wanita berbaju kuning mengukurnya untuk sementara waktu, lalu menarik kembali pandangannya, memberikan tanduk tulang Shuro kembali ke Fang Han dan kemudian berbicara, "Ikutlah bersamaku." Sesaat kemudian mereka berjalan, mengikuti jalan setapak langsung ke kedalaman halaman. Fang Han buru-buru mengikuti di belakangnya. Setelah melalui 9 belokan dan 18 tikungan, di antaranya terdapat gunung, danau, paviliun, dan koridor yang berliku, mereka akhirnya mencapai di tempat yang terbuka. Di depan mereka muncul sebuah kuil yang menjulang tinggi. Di tengah-tengah kuil itu ada banyak murid berdiri. Pada saat yang sama, di tengah kuil, terdapat meja giok putih.
sekitar 10 zang panjangnya, dan mempunyai lebar 3 hingga 5 zang. Di belakang meja, beberapa tetua sekolah Yuhua terlihat duduk. Lalu Fang Han berbicara di dalam hatinya, murid pelataran dalam dan murid pelataran luar sama sekali berbeda. Pentingnya mereka di dalam sekolah setidaknya 10 kali lipat dari para murid pelataran luar. Sementara para murid pelataran luar diberikan beberapa trik dasar untuk berkultivasi dan kemudian dibiarkan belajar sendiri, untuk mengandalkan keterampilan mereka sendiri untuk mempelajari apa yang mereka bisa. Sedangkan para murid pelataran dalam meminta para tetua Yuhua untuk mengajarkan mereka berkultivasi. Beberapa penatua Yuhua ini saat ini bertanya satu demi satu murid di dalam kuil. Murid-murid itu mengambil barang-barang yang mereka bawa, mempersembahkannya satu persatu. Itu semua bukti bahwa mereka memenuhi syarat untuk ikut serta dalam ujian pengadilan dalam. Fang Han melihat bahwa beberapa murid bahkan mempersembahkan beberapa mayat Yasha terbang raksasa, menimbulkan anggukan dari para tetua. Lalu terdengar tetua itu berkata, "Mampu membunuh Yasha terbang, kamu memang jenius yang langka. Medali ini diberikan kepadamu, segera kembali dan istirahat selama 3 hari, lalu pergi ke halaman langit dan masuklah ke arena iblis surgawi untuk mengikuti ujian." Beberapa penatua itu terus-menerus memberikan medali kepada mereka yang telah menyelesaikan tugas. Ini adalah bukti bahwa seseorang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian. Lalu Fang Han berpikir lagi di dalam hatinya, mereka benar-benar bisa membunuh Yasha terbang. Sangat kejam, di padang pasir Hanhai, aku hanya membunuh 36 Yasha. Sedangkan Yasha terbang adalah makhluk ganas dan jahat, aku bahkan tidak cukup berani untuk menyentuhnya. Lalu kemudian, terdengar suara dari salah satu seorang murid. Memang, kali ini sekitar 100 murid pengadilan luar meninggal di tangan Yasha terbang. Saya, dengan mata kepala sendiri, melihat saudara-saudara junior saya digigit oleh Yasha terbang itu. Mereka mati di arena pertempuran benar-benar tidak beruntung. Sebenarnya, beberapa dari murid-murid itu adalah anak-anak dari menteri penting dari dinasti Suang, dan memiliki beberapa fakih berkualitas tinggi. Mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa murid pengadilan dalam dan menerima bantuan mereka untuk memasuki kualifikasi ini. Dan kemudian, suara murid lain terdengar, itu tidak mungkin. Saya mendengar bahwa beberapa murid dari Kekaisaran Dade dapat berhubungan dengan kakak senior Mo dan kelompoknya, yang kemudian menerima bantuan dari peringkat 10 di Sanhe Rankings, saudara senior Yuan yang menggunakan pedang ular perak, dan mencoba membuat tangkapan besar, tetapi kemudian disergap oleh Pangeran Merah Muda. Mereka semua dimusnahkan. Suara itu, membuat para tetua di Istana Langit Yuhua sangat terkejut. Apa, kakak senior Yuan, peringkat ke-10 peringkat Sanhe, Yuan Jiankong menderita kerugian besar. Bagaimana bisa, apakah kamu percaya atau tidak? Itu terserah kamu, aku juga baru saja menerima info ini. Fang Han mendengarkan percakapan yang terjadi di antara para murid ini, jantungnya berdetak kencang. Dia sebenarnya tahu kakak senior Mo dan Pangeran Kekaisaran Dade Pangeran Bao dan sisanya tidak mati, dan bahwa Yuan Jiankong telah melarikan diri untuk meminta bala bantuan. Hal-hal ini, apakah para tetua sesungguhnya tahu atau tidak tentang hal ini? Ini tidak akan membawa implikasi pada dirinya. Lalu kemudian Fang Han melanjutkan analisis di pikirannya, jika itu memang menarik perhatiannya, maka 7 pedang terbang bersama dengan pakaian iblis kapas darah di gambar Huang Kuan akan sulit untuk dijelaskan. Lalu kemudian pada saat ini, sejumlah besar murid melihat wanita berpakaian kuning di depan Fang Han dan bergegas menyambutnya. Semua orang berusaha untuk mengambil hati dan menjilatnya. Itu persis sama seperti jika seorang kaisar atau kanselir berkeliling berbagai daerah dan disukai oleh para pejabat dari tempat-tempat itu. Lalu Fang Han berbicara lagi di hatinya, hanya siapa sebenarnya wanita ini? Fang Han hanya merasakan bahwa status wanita ini jelas sangat tinggi. Bersambung, jika kamu menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk berikan like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi, terima kasih.